Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus sampai habis agar kamu terus update informasi saham. Berita pertama kita ke komoditi dulu ya. Jadi pertama nih ada minyak nih. Minyak turun 1%, tertekan kekhawatiran kenaikan suku bunga. Hal ini juga dialami oleh emas ya. Hawa liburan menyerang, harga emas tumbang 1% lebih. Sama halnya dengan CPO, permintaan pasar lesu harga CPO juga ikut merosot nih. Ada kompak ya turunnya komoditi, tapi batu bara nih yang bisa diharapkan ya, karena di Eropa sekarang masih musim dingin, walaupun diproyeksikan nanti di tahun depan itu harga batu bara melemah, tapi saat ini masih sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana nih dengan bursa Amerika Wall Street ya? Ternyata Wall Street kemarin tuh ambrol, investor khawatir suku bunga The Fed. Tercatat Dow Jones turun 1%, S&P turun 1,43%, dan Nasdaq paling banyak nih turunnya 2,45%. Bursa Asia kemarin ditutup cerah, cuma Shanghai yang loyo. Itu juga dengan IHSG ya, kemarin IHSG ditutup menguat tipis ya, karena saham Gotoh, BSPK, dan BNBR yang paling laris. Meski IHSG naik tipis, investor asing akhirnya net buy 313 miliar. Dan 5 saham yang paling banyak di net buy oleh asing adalah Kasa, kemudian Abda, BBRI, ITMG, dan SSMS. Kasa ini 2 hari ya di buy asing dengan jumlah yang cukup besar. Kemudian ada juga ini yang di net sell, ada 5 juga terbesar yang dijual oleh asing. Itu ada BBJA, Telkom, BMRI, BBNI, dan BBTN. Dan pada hari kemarin, perdagangan hari Kamis, pasti perdagangan itu ada pengumuman dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia mengerek suku bunga, saham bank makin cerah. Jadi Bank Indonesia mengerek suku bunga sebesar 25 basis poin ya, menjadi 5,50%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS juga menjadi 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,25%. Dan kenaikan suku bunga ini sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa analis, jadi pasar sudah lebih siap ya, makanya kemarin ditutup menguat nih. Menurut analis jasa utama kapital Cheryl Tanuwijaya ya, dikatakan bahwa memang kenaikan suku bunga ini membawa kabar bagus untuk perbankan. Khususnya ini yang bank buku 4 ya, bank-bank besar seperti BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN. Dan masih berkaitan dengan suku bunga nih, ada fenomena menarik ya, di mana saham sektor teknologi ini menguat kala suku bunga Bank Indonesia naik. Kenapa? Padahal seharusnya malah terbebani. Jadi kemarin ada beberapa saham teknologi yang naik ya, seperti Gotoh, WEIRG gitu. Nah, padahal sebenarnya kenaikan suku bunga acuan ini semakin menambah beban keuangan saham-saham sektor teknologi dan infrastruktur. Akan tetapi karena ada janji dari Bank Indonesia yang tidak akan menaikkan suku bunganya secara agresif di masa depan, memberikan harapan bagi dua sektor tersebut. Jadi nilai 25 basis poin termasuk normal ya, tidak terlalu tinggi. Ya baik, nah kita lihat pada perdagangan hari ini ya, bagaimana pembukaan pasar Asia. Ternyata bursa Asia dibuka kebakaran lagi ya, cerahnya cuma sebentar aja nih. Dan untuk IHSG alert nih, IHSG melemah sehari setelah pengumuman BI Rate. Padahal kemarin banyak memperkirakan bahwa IHSG akan cerah nih setelah pengumuman BI Rate, tapi ternyata hari ini merah, ikut-ikutan Wall Street yang turunnya lumayan banyak. Dan berikutnya kita ngomongin aksi korporasi yang akhir-akhir ini setiap hari kita baca berita mengenai aksi korporasi right issue di emiten yang berbeda-beda, bahkan satu emiten di dalam waktu berdekatan bisa melakukan right issue beberapa kali nih gitu. Nah kita lihat ternyata sepanjang tahun ini 2022 yang mencatat 40 emiten right issue himpun dana 96,9 triliun. Oh hampir 100 triliun ya. Perusahaan mendapatkan dana tambahan lagi dari investor. Dan aksi right issue ini banyak didominasi oleh sektor finansial nih, dengan 21 perusahaan tercatat. Ya tentu saja ya, karena banyak bank-bank kecil yang butuh tambahan modal inti. Nah, berikutnya itu ada di sektor barang baku dengan 5 perusahaan tercatat dan infrastruktur dengan 4 perusahaan tercatat. Setelah ngomongin right issue, kita ada waran terstruktur lagi nih ya, dari Bukalapak dan Timah yang meluncur awal tahun 2023. Tepatnya di tanggal 18 Januari nanti ya, dan ini sama lagi-lagi dari PT RHB Sekuritas Indonesia dengan kode BUKA DR CV3A untuk buka dan TINS DR CV3A. Untuk jumlah warannya untuk yang buka ini adalah 1,5 juta unit
dengan harga penawaran Rp4-20 dengan harga pelaksanaan terstruktur Rp187-436. Sedangkan untuk tin ada 300.000 unit, nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak buka. Dengan harga penawaran Rp17-70 dengan harga pelaksanaannya Rp840-1.560. Oke, sekarang kita ngomongin emitennya langsung ya. Yang pertama kita ngomongin tentang batu bara dulu nih, pertambangan ya, bahwa ada Cita Mineral atau kodenya Cita mencaplok dua entitas usaha Adaro hingga harus merogoh kocek Rp674,18 miliar. Dua anak usaha Adaro yang dimaksud adalah PT Kalimantan Aluminium Industri dan PT Kartara Power Indonesia. Ternyata diam-diam owner dari Cita ini luar biasa ya, duitnya banyak dan semakin aktif ekspansi. Nah, berikutnya masih tentang Adaro nih ya, ada kabar yang sangat bagus nih. Adaro Energi gelontorkan dividen 500 juta US dollar. Wow, ini jadwalnya. Dan ini merupakan dividen terbesar ya dari Adaro selama ini. Yang akan diberikan nanti adalah 0,016 US dollar per lembar sahamnya. Tahu jika dirupiahkan ini adalah Rp248 per lembar saham. Nah, ini artinya dengan harga market saat ini Adaro di 3.800 sekian, maka sebesar 6%. Dan ini adalah dividen kedua di tahun ini ya. Di tahun ini sudah pernah nih kemarin di pertengahan tahun ya udah keluarkan dividen, dan kalau di total nih kira-kira ada 10%-an ya dividen yieldnya. Dan dividen ini diambilkan dari laba bersih yang berakhir di September 2022 tahun ini. Dan dividen sebesar ini itu merupakan lebih besar 67% dibandingkan dengan dividen interim tahun 2021. Dan ini dia jadwalnya, diingat-ingat ya. Untuk cum date-nya itu di pasar reguler adalah tanggal 30 Desember 2022. Jadi buat investor yang pengen dapat dividennya masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan sekitar 1 minggu. Untuk para trader yang bijak aja ya untuk menggunakan aksi korporasi, misalnya bisa beli sekarang kemudian nanti di cum date ya, atau kurang 1 hari dari cum date bisa dijual, jangan sampai nunggu ex date ya. Selanjutnya ada emiten perkapalan yang biasa mengangkut komoditi termasuk batu bara, yaitu TCPI atau Transcoal ya, dimana mendapatkan hadiah di akhir tahun. TCPI meraih kontrak 1,5 triliun rupiah. Dan kontrak ini merupakan kerjasama operasi penyediaan armada angkatan batu bara. Untuk proyek yang ini didapat dari salah satu perusahaan trading batu bara, berlaku selama 5 tahun untuk pengangkutan batu bara milik pelanggan. Lumayan ya, 5 tahun masih lama sekali. Selain ada armada pengangkutnya, juga ada alat berat nih ya untuk membantu ya pertambangan batu bara. Ada United Tractor atau UNTR, di mana penjualan alat berat UNTR ini mencapai 5.457 unit hingga akhir November. Dan merek yang dimaksud dalam alat berat ini adalah Komatsu yang sangat terkenal ya. Oke deh, semoga makin laku keras saja ya untuk alat berat dari UNTR ke depan. Dan kita ke komoditi lain yaitu sawit. Ada Dharma Satya Nusantara atau DSNG yang akan membangun 2 pabrik baru sehingga tahun depan akan menyiapkan capek 800 miliar. Untuk capek per pabrik yaitu disiapkan sekitar 120 sampai 130 miliar. Dan sisanya akan dibelikan untuk hal-hal lain yang bisa menunjang kinerja perusahaan. Oke, kita tinggalkan komoditi ya, kita ke teknologi. Yang pertama ada Zirekindo ya, atau Zirek. Nah, ini kabarnya kurang bagus nih ya, sampai judulnya mendem gitu ya. Dimana laba dari Zirek ini sekarang menyisakan 22,47 miliar saja di kuartal 3 ya, karena penjualannya anjlok. Angka ini turun 48,18% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana masih ada laba 57 miliar lebih ya. Hal ini memang diakibatkan oleh penjualan yang turun drastis juga, turun 54,66% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Ditambah lagi dengan beban-beban yang semakin membengkak, nah akhirnya menggerus laba. Oke, kita tinggalkan Zirek. Masih di teknologi ada Solusi Sinergi atau Wifi yang membeli kabel fiber optik SL Axiata 3.984,5 km. Nah, kalau ini kabar yang sebaliknya ya, malah menyenangkan ya, karena mampu membeli ya kabel fiber dari perusahaan sebesar SL. Kan selain itu juga ada kerjasama penyewaan jaringan telekomunikasi dan fasilitas oleh SL Axiata. Jadi
paling menguntungkan ya kerjasamanya. Oke, berikutnya kita ke tawar-tawaran ya. Ada TWR nih, entitas sarana menara TWR, akuisisi saham pemilik jaringan ATM luar Jawa 249 miliar rupiah. Pemilik jaringan ATM ini adalah Atmi ya, Abadi Tambah Mulia Internasional. Mana Atmi ini adalah perusahaan ini merupakan penyedia jaringan ATM independen di Indonesia, memiliki lebih dari 5.000 mesin ATM yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Berikutnya kita lompat ya ke otomotif ya. Ada Dharma Polymetal atau DRMA yang mengakuisisi perusahaan suku cadang Jepang. Yang diakuisisi ini jumlahnya jumbo ya, ada 5.820 saham atau setara 72,75%, otomatis jadi pengendali nih. Dan perusahaan suku cadang Jepang ini namanya Trimitra Citra Hasta yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang kegiatan usaha pembuatan suku cadang mobil dan sepeda motor dari Kuroda Group Co Ltd. Kuroda merupakan korporasi asal Jepang. Oke, next kita ke properti ya. Ada properti koleksi dari Pak LKH yaitu Deal, di mana ada respon nih tuduhan dari Deal tentang serobot lahan. Nah, berikut penjelasannya. Ya, yang di sini dimaksud adalah serobot lahan di ini apartemen Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara. Nah, perseteruan itu berujung pelaporan nih ke pihak berwajib. Sementara dari pihak manajemen Deal ini merasa tahunya malah dari media dan bahkan belum menerima surat panggilan dari polisi. Kasus penyerobotan lahan yang dilaporkan ini adalah luasnya 1.829 meter persegi ya, milik warga. Dan pihak audit merasa tidak melakukannya gitu ya. Oke, kita tunggu aja deh berita berikutnya ya, karena masing-masing merasa bener nih gitu. Oke, kita ke perbankan aja ya. Ada pertama nih lagi dan lagi ya, menerima penghargaan ada BRI, di mana dianggap berhasil untuk menorehkan kinerja serap SBN. BRI meraih penghargaan dealer utama terbaik 5 tahun berturut-turut. Dan penghargaan itu diserahkan langsung ya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kemarin tanggal 21 Desember di Jakarta. Bahkan BRI tidak hanya mendapat satu gelar saja nih, tapi sekaligus 3 ya. Apa aja tuh? Dealer utama surat utang negara ya, dengan kinerja terbaik tahun 2021. Kemudian penghargaan kedua, dealer utama surat utang negara dengan kinerja terbaik di pasar perdana tahun 2021, dan dealer utama surat berharga syariah negara untuk kategori bank umum. Oke deh, selamat sekali lagi ya buat BRI. Nah, masih di perbankan nih, kita ke Bank Nobu ya, di mana Bank Nobu akan melakukan isu dan sudah mengantongi restu dari para pemegang saham. Restu itu didapat di tanggal 20 Desember kemarin di RUPS ya, dan nanti yang akan dikeluarkan adalah 681 juta lembar saham. Jumlah ini setara dengan 12,90% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dibalut nilai nominal Rp100 per lembar saham. Oke, semoga lancar ya untuk rek isu dari Nobu. Nah, buat Sobat Saham Indonesia, kita yang belum tahu nih, kita informasikan lagi ya bahwa di grup Telegram Forum Trader dan Investor SFI kita menyediakan berbagai macam informasi tentang saham nih. Salah satunya adalah mengenai kesimpulan dari aksi korporasi. Nah, contohnya nih daftar perusahaan yang akan membagikan dividen ya, ada Adro, tadi sudah kita bahas ya, tapi di sini lengkap nih datanya. Daftarnya ada cum date-nya berapa, tanggal berapa, dan jumlah lembar saham, dan payment date-nya tanggal 13 Januari. Lalu ada juga beberapa saham yang akan melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Contohnya seperti ESA ya, Surya Esa Perkasa, kemudian ada GDST, ada Keju, ada Good ya. Ini rata-rata di Jakarta. Tepatnya ada yang GDST sih di Surabaya Asemrowo ya. Lalu ada PJAA, ada SAPX, ada TDPM. Ini semuanya di bulan Februari dan di Jakarta tempatnya. Ada Bata, kemudian ada BBKP, dan juga ada Goto. Nah, Goto nih mau RUPS ya. Ini akhir Januari RUPS-nya. Lalu masih ada lagi yang lainnya, ada IBFN, kemudian DGNS, dan yang terakhir adalah Enough. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.